Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inara Aisa dari kelas 5B dengan NPM 210610564 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Ditinjau dari Self-Regulated Learning. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini adalah menurut Rusmawati, kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan primer dalam kegiatan belajar matematika karena kemampuan memecahkan masalah mampu mempermudah siswa untuk mengembangkan kecerdasan intelektual serta mengetahui tahapan dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian menurut Branca, terdapat beberapa alasan mengenai mengapa kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan yang esensial bagi siswa. Yang pertama, urgensi dari kegiatan belajar matematika merupakan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, kegiatan utama dan inti pada kurikulum matematika adalah proses kemampuan pemecahan masalah yang meliputi tahapan dalam memecahkan permasalahan. Yang ketiga, landasan kemampuan pembelajaran matematika, yakni kemampuan pemecahan masalah. Nah, walaupun kemampuan pemecahan masalah adalah hal yang esensial bagi siswa, tidak sedikit penelitian yang memperoleh hasil bahwa masih terdapat siswa yang belum bisa memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan tahapannya. Berdasarkan hasil penelitian Sarumaha tahun 2022, siswa masih terpaku terhadap soal yang disajikan oleh guru, sehingga saat diberikan soal model lainnya, siswa merasa kesulitan dalam memahami permasalahannya. Kemudian penelitian dari Abdiani, Habibah, dan Rahmawati tahun 2019 menyatakan bahwa siswa masih belum mampu menjelaskan strategi pemecahan masalah yang dilakukan, sehingga siswa menjadi tidak dapat menuntaskan soal dengan baik. Kemudian penelitian oleh Saputri dan Mampou tahun 2018. Siswa masih belum mampu mengerjakan soal berdasarkan rencana yang seharusnya, yang mengakibatkan jawaban siswa yang diperoleh masih kurang tepat. Kemudian penelitian oleh Billy, Haryanto, dan Wirasti tahun 2021 bahwa masih banyak siswa yang belum mampu melakukan pemeriksaan ulang terhadap perolehan jawaban pada setiap soal yang diberikan. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa perlu memiliki bahwa siswa perlu meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Adapun cara yang dapat dilakukan yakni dengan adanya self-regulated learning dari diri siswa. Menurut penelitian Sundayana tahun 2016, siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi akan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. Self-regulated learning merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan psikologis antusiasme serta tingkah laku dari siswa, sehingga membuat siswa menjadi tidak pasif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut Slavin, self-regulated learning merupakan keterampilan siswa dalam mengelola teknik belajar yang efisien agar bisa digunakan oleh dirinya. Nah, berdasarkan hasil observasi dari Ijab Ismail dan Abdullah tahun 2019 di SMP Negeri 1 Padilla, saat kegiatan belajar berlangsung, masih banyak siswa yang mencontek jawaban temannya. Nah, berdasarkan keterangan guru matematika di sekolah tersebut, siswa cenderung saling mencontek saat diberikan tugas ataupun ujian. Adapun hasil penelitian dari Jumai Syaroh, Napitupulu, dan Hatarudin tahun 2014 di SMP Ar-Rahman Percut, di mana siswa masih belum bersikap aktif, hanya memperhatikan guru menjelaskan, jarang mengajukan pertanyaan, serta ragu dan tidak percaya diri dalam menyelesaikan permasalahannya. Di samping itu, terdapat hasil penelitian dari Woi dan Prihatni tahun 2019 di SMP Negeri 3 Berbah, mengungkapkan bahwa tidak sedikit siswa yang memiliki perspektif bahwa matematika merupakan pelajaran yang sukar dimengerti, sehingga siswa cenderung tidak percaya diri dan bergantungan dengan orang lain. Kemudian hasil observasi dari Ratnaningsih tahun 2014 dinyatakan bahwa di SMP Negeri Kabupaten di Karawang, self-regulated learning masih rendah karena siswa masih belum mampu menentukan cara belajarnya dan masih belum menentukan metode dalam menyelesaikan soal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa jika dilihat dari self-regulated learning pada materi sistem persamaan linear dua variabel.
Kemudian tujuan penelitiannya ini yakni untuk mengkategorisasikan kemampuan pemecahan masalah siswa jika dilihat dari self-regulated learning pada materi sistem bersamaan linear dua variabel. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis mampu memberikan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan self-regulated learning siswa agar mampu mencapai tujuan belajarnya. Kemudian manfaat praktik. Yang pertama, bagi peneliti mendapatkan pengalaman serta ilmu baru dalam mengetahui bagaimana teknik untuk mengkategorisasikan kemampuan pemecahan masalah siswa jika dilihat dari self-regulated learning pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian manfaat bagi siswa, yakni mampu memberikan dorongan kepada siswa untuk mengembangkan pemahamannya dalam memecahkan permasalahan matematika, khususnya pada materi persamaan linear dua variabel yang dilihat dari self-regulated learning. Kemudian manfaat bagi guru dapat menjadi tolak ukur terkait tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa yang dilihat dari self-regulated learning pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang penting manfaat bagi sekolah dapat menjadi salah satu upaya dalam memberikan evaluasi bagi sekolah untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan dan self-regulated learning siswa agar mampu mencapai tujuan belajarnya. Kemudian terdapat tinjauan perpustakaan. Yang pertama, self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan salah satu soft skill yang perlu dimiliki oleh siswa. Menurut Burkhardt, self-regulated learning adalah suatu kemampuan yang dapat mengoptimalkan wawasan kompetensi serta perilaku yang dapat dilakukan dari satu konteks pembelajaran ke konteks yang lainnya. Kemudian di sini menurut Yang, self-regulated learning merupakan alat prediksi yang lebih baik daripada IQ dalam memprediksi ketercapaian akademik siswa. Nah, di sini menurut Pintridge, self-regulated learning terdapat 3 aspek, yakni aspek kognitif, metakognitif, dan sumber daya. Dari kognitif sendiri mencakup kepada pengulangan, makna, dan strategi organisasi pada kinerja akademik di kelas. Kemudian metakognitif yakni perencanaan, pengawasan, dan pengaturan. Dan strategi manajemen sumber daya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan siswa terhadap lingkungan belajarnya. Berdasarkan hasil kajian perpustakaan dari penelitian terdahulu, self-regulated learning merupakan variabel kemampuan yang memiliki keterkaitan dengan variabel kemampuan lainnya. Berdasarkan penelitian Mavero dan Indriani 2023, siswa dengan kemandirian belajar tinggi akan berpengaruh terhadap tingginya flow akademik siswa. Dan siswa dengan kemandirian belajar yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya flow akademik siswa. Kemudian, penelitian dari Rizkia Senjayawati dan Kadarisma tahun 2022, yang dimana siswa dengan self-regulated learning baik akan memiliki kemampuan penalaran matematis yang baik juga. Dan hal ini berlaku sebaliknya. Kemudian penelitian dari Daniati, Walida, dan Ilmi tahun 2021, yang dimana siswa dengan kemandirian belajar tinggi akan memiliki kemampuan representasi matematik yang tinggi. Siswa dengan kemandirian belajar sedang akan memiliki kemampuan representasi matematik yang sedang, dan siswa dengan kemandirian belajar yang rendah akan memiliki kemampuan representasi matematik yang rendah. Adapun indikator menurut Ijab, Ismail, dan Abdullah tahun 2019 yaitu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki kemampuan rasa disiplin, yang ketiga mandiri dalam bekerja, yang keempat memiliki usaha untuk berbuat sesuatu, dan yang kelima memiliki rasa percaya akan kemampuan diri. Nah, kemudian di sini yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah. Menurut Gunantara, Suarjana, dan Riyastini, kemampuan memecahkan suatu permasalahan adalah salah satu kemampuan siswa di mana ia mampu menuntaskan suatu permasalahan dan mampu mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Hidayat dan Sariningsih dan Wahyu mengungkapkan bahwa kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan untuk menuntaskan suatu masalah yang tidak rutin, yang umumnya berkaitan dengan permasalahan di keseharian siswa. Dalam kegiatan belajarnya, kemampuan ini menekankan kepada metode dan langkah-langkah yang menjadi dasar keterampilan dalam pembelajaran matematika. Nah, berdasarkan Kemendikbud dan GSCE, kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu kompetensi inti dalam pembelajaran matematika di kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kemudian di sini, Rusemandi mengungkapkan bahwa siswa perlu dilatih dalam memecahkan suatu permasalahan, karena yang pertama, kemampuan pemecahan masalah dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan hasrat atau kemauan belajar, sehingga dapat menumbuhkan kreativitas siswa.
Yang kedua, selain memiliki kemampuan berhitung, siswa juga diharapkan memiliki keterampilan dalam membaca serta membuat pernyataan benar. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah juga dapat menghasilkan jawaban yang unik, sehingga menambah wawasan baru. Yang keempat, dapat mengimplementasikan wawasan yang dimiliki. Yang kelima, mampu mendorong siswa untuk menyajikan langkah atau tahapan dalam menyelesaikan masalah, membuat analisis, serta menuntut siswa untuk memperbaiki hasil pemecahan masalahnya. Kemudian yang terakhir, kemampuan memecahkan masalah merupakan suatu keterampilan yang perlu dimiliki siswa karena memiliki keterlibatan antar bidang studi dan juga pelajari di luar sekolah, sehingga dapat memberikan stimulus bagi siswa untuk mengimplementasikan wawasannya di kehidupannya. Nah, Polya menyarankan terdapat 4 langkah utama dalam memecahkan masalah. Langkah pertama yaitu paham akan masalah, yang dimana siswa dapat menganalisis informasi yang disajikan pada soal. Apakah informasi tersebut sudah cukup atau justru kurang, sehingga memerlukan informasi bantuan. Dan jika perlu, siswa dapat membuat diagram yang menggambarkan situasi dari permasalahan tersebut. Kemudian, memisahkan informasi tersebut sehingga dapat dituliskan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Langkah kedua yaitu menyusun rencana pemecahan masalah. Siswa perlu menganalisis bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian mampu mengaitkan masalah dengan teorema atau rumus yang terkait, bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, dan kemudian menyatakan permasalahan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan menarik gagasan dari informasi yang sudah tersedia. Kemudian siswa memastikan apakah seluruh syarat dan informasi yang ada telah digunakan. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Siswa mampu merealisasikan rencana pemecahan masalah yang telah disusun dengan cara mengecek kebenaran dari setiap tahapan, mampu menganalisis apakah langkahnya sudah benar dan kemudian membuktikannya. Dan langkah terakhir yaitu menguji kembali atau verifikasi. Siswa mampu memeriksa kembali hasil dan argumennya. Kemudian dianalisis apakah hasilnya berbeda atau secara sekilas dapat dilihat. Kemudian di sini ada teori belajar mendukung, di sini ada teori belajar Brunner dan Vygotsky. Dari teori belajar Brunner, terdapat prinsip yang dinamakan teorema. Nah, teorema ini terdapat 4 prinsip, yaitu teorema konstruksi, teorema notasi, teorema kekontrasan dan variasi, serta teorema konektivitas. Teori ini mengharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, siswa dapat memecahkan masalah sesuai dengan rencana dan lebih cepat, sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu, Brunner juga memiliki pandangan bahwa kemandirian siswa adalah landasan pendidikan yang efisien, sehingga siswa dapat meningkatkan kemandiriannya jika dapat mencoba untuk membuat suatu penemuan mereka sendiri terkait prinsip baru. Nah, yang kemudian di sini ada teori belajar Vygotsky. Dari teori belajar Vygotsky terdapat ide penting untuk teori belajar ini, yaitu scaffolding. Ide scaffolding ini berupa kontribusi dari guru dalam bentuk bantuan kepada siswa pada tahap tertentu. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas bantuan tersebut. Nah, hal ini dapat ditafsirkan dengan pemberian masalah dan bantuan kepada siswa untuk menciptakan kemampuan dalam memecahkan masalah dari dalam diri siswa. Masalah yang disajikan kepada siswa seharusnya dalam bentuk permasalahan yang berbelit-belit, sukar, serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh guru itu dapat berupa petunjuk pengerjaan ataupun penguraian dari permasalahan yang diberikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, agar siswa lebih mengerti sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian di sini ada beberapa hasil penelitian sejenis. Yang pertama, penelitian oleh Billy Alexa Belfian, Haryanto, dan Andi Fajriani Wirasti tahun 2021. Judul penelitiannya yaitu Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Teori Polya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, di sini peneliti ini mengambil sampel 2 orang siswa dengan jenis penelitiannya itu kualitatif deskriptif. Instrumen penelitiannya itu tes tertulis untuk mengkategorisasikan kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan tahapan Polya, dan ada instrumen wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis dari hasil tes tulis. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dampak dari model pembelajaran tipe TGT ini terhadap kemampuan siswa adalah siswa menjadi belum memahami langkah permasalahan secara lengkap, tidak membuat perencanaan dalam memecahkan masalah, serta belum mampu membuat rencana atau perhitungan dengan sempurna, dan belum bisa melakukan tahapan pemeriksaan ulang dengan baik.
Kemudian yang kedua yaitu penelitian oleh Ropinus Sarumaha tahun 2022 yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemandirian Belajar Matematika Siswa MTS Teluk Dalam. Nah, penelitian ini memiliki subjek sebanyak 51 orang siswa dengan jenis penelitiannya itu kualitatif deskriptif. Nah, instrumen penelitiannya itu tes untuk mengkategorisasikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan kemudian angket untuk mengetahui kemandirian belajar siswa. Kemudian peneliti juga menggunakan instrumen wawancara. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi pola bilangan masih tergolong sangat kurang. Dikarenakan siswa hanya terfokus kepada masalah yang sudah dipelajari saja. Siswa masih belum mampu mengembangkan konsep matematikanya, siswa belum bisa menjawab soal sesuai dengan rencana dan strategi yang tepat, serta siswa masih kurang latihan. Namun, jika dilihat dari kemampuan dari kemandirian belajarnya, siswa sudah memiliki kemandirian belajar yang tergolong baik dari semua aspek. Dan yang terakhir di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Agnes Intansari Fatira HB tahun 2023 yang berjudul Deskripsi Kemandirian Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 8 pada pokok bahasan Teorema Pitagoras di SMP Negeri 2 Lamasi. Nah, populasi dari penelitiannya sebanyak 138 siswa dengan sampel 58 siswa. Nah, penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu angket untuk mengkategorisasikan kemandirian belajar siswa dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berada pada lokasi penelitian secara langsung. Nah, hasil penelitiannya itu siswa SMP di sini itu memiliki rata-rata indikator kemandirian belajar sebesar 69%. Dan hal ini tergolong baik dengan presentasi masing-masing indikator mampu bertanggung jawab, kedisiplinan, mampu bekerja keras, memiliki inisiatif dan percaya diri secara berturut-turut adalah 58%, 50%, 82%, 80%, dan 71%. Kemudian di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama, self-regulated learning berpengaruh positif dalam kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, self-regulated learning berbanding lurus dengan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian pada penelitiannya adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Yuliani, deskriptif kualitatif atau KIDE merupakan salah satu penelitian kualitatif yang alurnya dimulai dengan suatu peristiwa penjelas dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dari peristiwa tersebut. Kemudian menurut Pollitt dan Beck, deskriptif kualitatif merupakan salah satu penelitian kualitatif yang dikaji secara deskriptif. Umumnya penelitian ini menggunakan suatu fenomena sosial. Nah, fenomena sosial yang diamati pada penelitian yang saya lakukan adalah kemampuan pemecahan masalah siswa yang dilihat dari self-regulated learning. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Jumlah populasi yang digunakan adalah 38 orang siswa pada salah satu sekolah menengah pertama di Karawang, yaitu SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur, tahun pelajaran 2023-2024. Nah, dari 38 siswa, peneliti ingin mengetahui pengkategorian kemampuan pemecahan masalah dan self-regulated learning siswa dari 38 dan self-regulated dari siswa tersebut. Dari 38 siswa tersebut akan diambil 6 orang sampel dengan masing-masing 2 orang per kategorinya. Kemudian, di sini ada instrumen penelitian. Peneliti menggunakan instrumen tes dan non-tes. Pada instrumen tes, menggunakan soal matematika uraian sebanyak 2 soal cerita tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Instrumen ini ditujukan sebagai alat ukur pengkategorian kemampuan pemecahan masalah siswa. Sedangkan pada instrumen non-tes, menggunakan angket yang berisikan 20 butir pernyataan dengan 16 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif yang terdapat 5 pilihan jawaban dan untuk penilaiannya menggunakan skala Likert. Kemudian, selain menggunakan angket, peneliti juga menggunakan instrumen wawancara. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan tujuan dapat memperoleh informasi secara lisan terkait kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan self-regulated learning-nya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis ini menggunakan tes uraian sebanyak 2 pernyataan untuk mengkategorisasikan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian terdapat angket. Pemberian angket ini secara langsung bertujuan agar peneliti dapat mengawasi siswa dalam menjawab pernyataan dan membantu siswa jika mengalami kesulitan.
Setiap pernyataan terdapat 5 pilihan jawaban yang dapat dipilih salah satunya oleh siswa untuk memperoleh poin di setiap jawabannya. Kemudian yang kelima di sini ada teknik pengolahan data. Peneliti menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data. Di sini untuk kategori kemampuan pemecahan masalahnya menggunakan rumus dari Azwar yang dimana nilai masing-masing siswa jika lebih besar dari mean ditambah 1 kali standar deviasi termasuk ke dalam kategori tinggi, dan jika siswa dengan nilai di antara mean dikurang 1 kali standar deviasi dan mean ditambah 1 kali standar deviasi termasuk ke dalam kategori sedang, dan jika nilai siswa kurang dari sama dengan mean dikurang 1 kali standar deviasi termasuk kategori rendah. Dan sedangkan untuk pengkategorian self-regulated learning menggunakan rumus dari Agung, yaitu persentase nilai sama dengan total skor siswa dibagi total skor sempurna dikali 100%. Yang dimana dengan interval 76 sampai 100 termasuk dalam kategori sangat baik, interval 51 sampai 75 termasuk ke dalam kategori baik, 26 sampai 50 termasuk pada kategori cukup baik, dan interval 0 sampai 25 termasuk kategori kurang baik. Kemudian di sini peneliti juga menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian di sini terdapat jadwal penelitian. Pada bulan pertama peneliti membuat proposal penelitian, dan pada bulan pertama di minggu kedua sampai minggu keempat pembuatan instrumen. Kemudian pada bulan kedua minggu pertama penyerahan proposal penelitian. Pada bulan kedua minggu kedua dan ketiga itu uji coba instrumen. Pada bulan kedua minggu keempat sampai bulan ketiga minggu keempat yaitu pelaksanaan penelitian. Pada bulan ketiga minggu pertama sampai bulan ketiga minggu keempat yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian pada bulan ketiga minggu keempat sampai bulan keempat minggu kedua melakukan analisis data dan penyusunan laporan dari bulan ketiga minggu pertama sampai bulan keempat minggu keempat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.